Udah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tes suara, tes cek cek tes cek cek. Batal. Mana? Itu salah. Sini. Oh, enggak ada sih. Tes suara. Tes suara. Kir, coba liatin yang Umi Kir. Tapi di sini Umi belum masih. Ini bukan ya? Bukan. Tapi di sini di kakak juga belum. Oh ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Di profil mau ya klik itu. Enggak. Foto? Bukan. Jangan foto. Mi, tes suara dulu Mi. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji. Itu baru masuk kita suara tuh. Iya nih. Kir. Sudah ada yang bersama kita kah? Belum Mi. Belum. Ini masuk begini. Ini kamu mau lihat di sini. Apa sih? Tuh. Tes suara. Di Instagram nggak bisa. Hah? Di Instagram nggak bisa? Iya berarti nggak bisa Mi. Nggak bisa lihat? Maksudnya nggak bisa apa? Nggak bisa lihat situ kecuali ngomongin atau Facebook. Oke, nggak bisa. Batal aja batal. Biasa itu. Ya. YouTube udah ya? Mi, sudah ada yang bergabung. Ahlan, Konita, Hana, kemudian Azinzati bergabung. Ahlan. Bisa. Ini di sini. Mi, ini udah ada yang gabung. Ini ada beberapa Disapa, yang disapa gabung. aja, disapa. Ya, sudah. Assalamualaikum, gitu. Mudah-mudahan pada sehat. Siapa saja disapa Kak? Ada Konita Hana sama Azinzati. Ya, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mi. Udah nenek. Mi, temanya kali ini aku dan Takdirku. Cila. Apa sih takdir di sini? Kan banyak tuh takdir. Takdir banyak. Ini kita bahas apa dulu? Ini kayaknya kita membahas apa? Ada request ya, ada permintaan, Oh iya, ada request dari ada ingat, yang ini ya tentang jodoh. mempersiapkan pernikahan ya. Oh gitu. Iya, jadi bagaimana mempersiapkan anak yang sudah selesai kuliah untuk menikah seperti Emangnya apa sih? anak yang udah selesai kuliah aja yang boleh nikah Mi? Kalau belum selesai kuliahnya? Ya inilah takdir ya, takdir jodoh. Jadi memang hidup ini penuh dengan rahasia ya. Tapi kita sebagai belum dibuka Kak, buka dulu. Langsung apa? Oh, Nggak iya. sholawat dan hamdalah. Oh iya, ya kita ini dulu ya. Buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan yang bergabung bareng kita senantiasa dalam kesehatan, lindungan Allah dan keberkahan. Amin. Seperti yang udah tahu, insya Allah nih mungkin udah pada tahu, tema kita kali ini tentang aku dan takdirku. Falyatafaddal Umi. Masya Allah. Ya ini kan bincang santai ya, bincang sersan serius tapi santai ya tentang kehidupan kita ya.
tentang aku dan takdirku. Ini terkait dengan, ini kita pembahasan dikhususkan masalah jodoh, masalah pasangan hidup ya. Banyak mungkin yang bertanya, seperti apa sih yang belum dapat jodoh, jodohku tuh kayak gimana sih, gimana caranya ya. Itu kalau bagi yang belum nikah. Kalau yang sepantar Umi nih, kalau ada anak-anak yang belum nikah, jodoh anakku siapa ya gitu ya Mi, ada ya? nah kan ada 2 lagi yang Enggak, belum kalau nikah. orang tua kepikiran gitu ya? Iyalah Kak, kalau orang-orang tuh Umi mah dulu, dari dulu tuh doa sama Allah ya, masih anak-anak masih ya dari kecil kan kita, takdir itu kan bisa dirubah dengan doa. Itu dari dulu tuh doa, ya Allah karuniakanlah. Jadi takdir itu masih bisa kita rubah? Doa dengan doa ya, walaupun itu juga nanti dari takdir juga ya, maka Umi doa, ya Allah karuniakanlah anak-anakku pasangan yang soleh solihat ya, dapat mantu yang soleh solihat. Jadi gini, kalau kita bicara aku dan takdirku mengenai jodoh ya, bagaimana sih sebenarnya jodoh itu? Jadi gini, Allah telah menciptakan kita bersepasang-pasangan ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh wa min anfusikum wa mimma la ta'lamun. Jadi sudah ada pasangannya. Cuman yang jadi masalah adalah apa setiap orang tuh ada pasangannya gitu ya. Kalau memang Allah ciptakan kita berpasang-pasangan, apa setiap orang suaranya tuh ada pasangannya. Ya. Kalau Allah menciptakan kita berpasang-pasangan, terus ada orang yang tidak menikah atau belum menikah sampai meninggal, lu pasangannya gimana? Jadi jangan keliru dalam memahami ayat ini ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Allah telah menyiapkan, menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Nah sekarang yang jadi masalah, kok ada orang yang nggak punya pasangan? Bukan berarti tidak ada pasangannya. Ini kan masalahnya takdir ikhtiari, takdir yang diusahakan. Nah makanya cara ya kita untuk menyambut jodoh ya, menyambut takdirku, itu yang pertama doa dulu. Kan kita kan diciptakan Allah berpasang-pasangan, ya boleh dong kita doa sama Allah ya, usahanya dengan doa dulu. Makanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mendapatkan pasangan yang soleh solihat. Jadi doa nih, sekarang doanya serius nggak nih? Jangan-jangan doanya pas udah mau pengen nikah baru doa. Berarti penting banget ya Mi, doa untuk Ud'uni astajib lakum. Kan Allah memerintahkan kita, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Jadi doa tuh. Jadi yang di sini teman-teman, ibu-ibu yang sudah punya anak, doa deh, minta doa sama Allah, mudah-mudahan dapat mantu yang soleh, yang solihat. Nah, yang bagi yang belum nikah ini juga doa dong, doa. Kalau misalnya masih kurang optimal doanya, terasa ya, udah sholat hajat deh. Kakak pernah sholat hajat nggak? waktu kapan? Ya pernah lah, maksudnya tentang jodoh atau apa nih? Tentang jodoh dulu. Enggak kayaknya sih. Doa sih kalau misalnya buat sholat khusus sih kakak, kayaknya sih kakak enggak deh. Tapi kalau doa selalu Iyalah. kenceng di doa. Ya, itu juga dibantu oleh orang tua juga, didoakan anak-anaknya supaya mendapat pasangan yang soleh solihat. Jadi ikhtiar, usaha untuk mendapatkan jodoh kita. Ini bagi yang belum mendapatkan, itu yang pertama, minta sama Allah. Itu usaha. Apalagi minta sama orang tua. Jadi kalau dalam Islam tuh Kak ya, sebenarnya ya anak perempuan terutama kan, anak perempuan itu sebenarnya bagian dari kewajiban orang tua tuh adalah mencarikan jodoh anaknya. Kalau sekarang kan ya mungkin karena pengaruh kebudayaan ya, ada singgungan kebudayaan dengan kebudayaan di luar Islam, disuruh nyari sendiri. Kamu cari sendiri jodohmu, nanti kalau ada datang sini, bawa sini, nanti kasih tahu orang tua, kan begitu ya. Kasihan kalau yang ini ya, yang nggak ketemu ya, kan kalau suruh nyari berarti ada yang hilang ya Kak. Jadi ya itu sih sebenarnya sih apa namanya, kalau kita lihat di dalam Islam sih sebenarnya tanggung jawab orang tua ya, terutama anak perempuan. Kalau anak laki mah enak Kak. Kenapa enak? Dia bisa nyari, bisa milih. Kalau perempuan kan apa berani, misalnya senang dengan seseorang yang soleh, sholat 5 waktu di masjid, kemudian berpendidikan, yang senangnya yang perempuannya gitu. Berani nggak ngomong, aku seneng denganmu, Ya, PDKT. kayaknya kalau zaman sekarang berani deh. Tergantung Maksudnya sih. bukan, maksudnya nih fenomena itu mungkin dulu tabu, mungkin di zaman sekarang
kayaknya orang kayak apa ya istilahnya udah Bergeser enggak, ke budayaan. udah kayak perempuan kalau suka utarain aja gitu. Ya paling tidak sih tanda kutip Kalau ya. ta'in tuh gimana? Ta'yin itu kan apa Ya namanya? kan dikit sama juga. Aku misalnya tertarik sama seorang Tapi berani ngomong langsung, kan ngomongnya sama temennya. Makasih. Iya, artinya masih tabu loh budaya kita. Misalnya seneng PDKT gitu ya dengan ihwannya, kan nggak berani, malu kan. Nah itu sebenarnya secara umum seperti itu. Walaupun dalam Islam juga nggak masalah juga ya, tapi pakai adab, pakai etika seperti Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Yang seneng duluan siapa? Kepada Rasulullah. beliau. Nah beliau, tapi beliau ini kan kita tahu siapa beliau kan, Tohiroh, orang yang suci, orang yang mulia. Kemudian beliau pakai perantara. Nah jadi yang pertama kan tadi doa ya, supaya kita bisa menjemput jodoh kita, menjemput takdir kita. Doa dulu kepada Allah, minta dengan seikhlas dan setulusnya. Kemudian yang kedua, kita tentu saja ke orang tua ya, Bun, Ayah, aku udah siap untuk menikah gitu. Berani nggak ngomong? Enggak, Gak berani, kenapa? karena merasa nggak siap-siap waktu itu. Malah kalau kakak kan orang tua yang nawarin, Iya. Kak udah siap nikah belum? Udah bikin biodata sini gitu Kan kan? belum siap terus, uminya maksa waktu itu. Bukan maksa juga kak. Kalau maksa mah kakaknya aku terpaksa, kan nggak Oh, juga iya. mau tuh. Maksudnya Iya, dibikin juga tuh biodata. kan kejebak. Jadi gini, kita sebagai orang tua ya punya kewajiban ya untuk mencarikan pasangan untuk anak perempuan kita ya. Kalau memang tuh anak laki juga boleh ya kalau dia mau ya. Jadi mengkondisikan anak. Sebab gini, orang tua yang paham insya Allah ya tidak akan mau mencarikan pasangan untuk anaknya yang sembarangan, yang agamanya nggak jelas, orangnya nggak jelas. Pasti dipilih yang paling baik ya, karena ini akan menitipkan anak yang selama ini dirawat oleh orang tua kepada orang lain. Pasti nggak akan mencari yang asal-asalan. Nah beda hal kalau dia mencari sendiri. Biasanya kalau perempuan atau siapapun ya, perjaka pemuda mencari sendiri, itu berlandaskan kebanyakan tanda kutip hawa nafsu. Nah, apalagi yang pacaran ya, sekali lagi Umi tekankan, pacaran tuh nggak boleh. Itu berlapiskan hawa nafsu sebenarnya. Jadi orang pacaran tuh kebanyakan munafik semua deh. Yang laki-lakinya berpenampilan baik, kayaknya soleh, kayaknya lembut, sabar di hadapan pacarnya, padahal di belakangnya udah kayak apa tahu ya. Makanya kita lihat deh, setelah menikah sifat aslinya baru ketahuan. Jadi dia bisa menutup-nutupi kekurangannya. Nah kalau tadi orang tua, dia kan bertanya ya, dia cari informasi bagaimana tuh calon mantunya, di screening dulu gitu ya. Nah ketika ada yang memberikan kesaksian bahwa dia itu orang baik, nah baru deh nanti diteliti sama orang tuanya. Itu cara yang berikutnya ya, setelah berdoa minta sama orang tua. Nah orang tua juga bingung, koneksinya Misalnya siapa? Gitu. networknya terbatas gitu ya. Duh, cari ke siapa gitu ya. Bisa pakai ke orang lain, mediator ya, mungkin guru Yang kita ngajinya, anggap. mungkin pokoknya cari pakai perantara ya. Nanti kan cari informasi, gali tentang siapa dia. Minimal sih sebenarnya kalau yang dicari itu, yang pertama itu kan untuk tahu siapa, gimana hubungannya dengan ibunya. Ibunya dulu, ini kalau buat yang anaknya perempuan ya. Kalau buat nyari mantu laki-laki, calon mantu laki-laki itu bagaimana dia dengan ibunya. Karena seorang anak yang bakti dengan ibunya, insya Allah dia akan sayang dengan istrinya. Tapi kan takdir kadang nggak selalu sama kan. Kalau misalnya ternyata ibunya kurang baik, dianya bagus. Ya, ini idealnya seperti itu ya. Ini kan dalam konsep idealnya seperti iya. itu. Memang ada kasus-kasus tertentu, jangankan ya bisa jadi ibunya baik, anaknya tidak baik gitu ya. Atau Orang sebaliknya. bisa jadi orang melihat, ini calon besan nih kayaknya bagus deh ya. Ya anaknya kan belum tentu kayak ibunya, kayak ayahnya kan sama juga. Jadi perlu ada mediator ya yang memperantarai, menengahi. Nah, boleh nggak langsung ketemu, kena ya? Sebenarnya sih kalau untuk langsung boleh aja ya, tapi dengan syarat Tidak berdoa-doaan. iya menjaga adab lah ya. Yang nama ini pacaran islami, pacaran islaminya apa? WA-an terus ya, sama juga. Ingetin sholat tahajud katanya. Iya, ingetin sholat tahajud, padahal akhirnya nah itu berbalut ya. Jadi dihindari deh yang hal-hal yang bisa menodai keimanan kita begitu ya. Nah,
Terus Mi, apa tadi lagi? dulu, Mi. Dari ini ada yang nyapa di Facebook, Bangka Belitung hadir dari Leni Ya, Ramadana Mbak Leni ya. Muhrohim. Mbak Leni apa kabar ya? Mudah-mudahan semuanya mendapatkan. Kalau udah punya pasangan mungkin nggak jodohnya berakhir. Nah, Mungkin itu. ada yang bertanya ya. Kakak juga tadi baru nanya, Mi, jodoh kan jodoh itu kan takdir yang datang ke kita, Yang diikhtiari, Iya, yang di- diusahakan. iya. Tapi takdir itu juga bisa berhenti kan. Berarti Jadi yang gini, maksudnya jodoh itu nggak berarti sampai akhir. Jadi gini Kak, jodoh apa takdir, kita bicara takdir. Takdir Nih, itu Karimun hadir dari siapa? Umi Rita. oh ya, Dari sehat. Bogor hadir Ustazah Dini Siti Multiah Ya, Mbak Sutrisna. Dini, Umi Rita sehat ya. Kita lagi bicara masalah jodoh ya, takdir kita. Jadi kalau takdir itu kan ada dua, takdir ijbari, takdir yang hanya hak prerogatif Allah. Kita nggak bisa mengganggu, itu udah pokoknya wewenang Allah dan kita menerima saja. Kita lahirnya laki-laki atau perempuan, kita itu apa namanya rezeki apa semua tuh ya Orang yang tua kita dalam ya. empat bulan itu dalam kandungan kan Allah tetapkan semuanya, rezekinya bahagia atau tidaknya ya, surga atau neraka itu tuh udah ketetapan Allah. Tapi yang namanya ikhtiari, berusaha mencari gitu ya, itu takdir jodoh tuh begitu. Jadi misalnya gini, ada yang ngelamar 5 orang, banyak ya, Wih, iya, benar. 5, nggak usah banyak, satu aja ya, satu. Iya. Ada yang datang melamar satu, terus kita bertanya ya, ini jodohku bukan ya, kan nggak tahu ya. Kalau mau tahu jodohnya, nikah dulu baru tahu inilah jodohku. Jadi ada usaha untuk Tapi memilih. kalau ternyata di akhirnya gak bisa bareng, Nah itu takdir juga, dia mau mempertahankan, jadi kayak kasus pilihan lagi. hidup itu kan pilihan. Nah artinya setelah kita memilih, itulah takdir kita. Nah sekarang takdir kita mau apa? Misalnya kasus kemarin ya, layangan putus ya. Mungkin ada pertanyaan begini, apakah aku harus bercerai dengan suamiku yang telah mengkhianati rumah tanggaku karena dia selingkuh, sebenarnya selingkuhnya nikah lagi di poligami, apakah aku harus, ya itu, ini takdir kita mau apa, ini pilihan ya. Mau hidup dengan penuh kesabaran, ujian cobaan dengan tetap bersama dalam rumah tangga walaupun diduakan di poligami, tapi menganggap ini adalah ujian hidup, kemudian bersabar dan berharap hanya mendapatkan pahala dan ridho Allah, dan nanti diberikan Allah apa namanya, buah kesabaran itu, karena memang orang yang sabar itu pahalanya tanpa hisap. Kalau nyari yang lain apa akan sulit, ini kan udah di mata sendiri ya, di depan mata sendiri, ini loh pahala, ini loh surga loh, janji apa balasannya bagi yang sabar. Yang penting kan anak-anak terjaga ya, karena masih punya bapaknya, karena sangat sulit kalau hidup tanpa bapak, figur bapak ya, banyak sekali. Nah ini kan si bapak masih tanggung jawab, walaupun mungkin tanda kutip ada ketidakadilan waktu dan segala macam. Yang penting sekarang bagaimana fokus untuk menjaga anak, membesarkan anak. Udahlah sabarlah dengan kondisi ini, semoga Allah membalas. Nah kalau pilihan itu takdirnya, itulah jodohnya. Terus ya kan kita nggak tahu jodoh ke depan, siapa tahu dengan buah sabarnya, biasanya kalau itu tuh Allah akan balas, biasanya balik lagi ke istri pertama, biasanya gitu Kak ya. Namanya manusia pasti ada itu ya, ada kesalahan. Nah kalau dia memilih takdir, aku nggak mau, aku tidak ikhlas menghadapinya, aku minta pisah, itulah takdirnya berpisah. Sampai disitulah jodohnya. Sampai disitulah jodohnya, Karena pilihan. karena dia memilih pisah begitu. Jadi hidup itu adalah pilihan. Pondok Kelapa hadir karena Tante Ita. Apa kabar Rita, sehat? Masya Allah. Ya kalau kita melihat kehidupan ini sama Kak, seperti ada muslimah yang belum menikah juga ya, banyak juga di Umi itu ada loh ya, datang ya di pengajian, terus datang, Ustazah Herlini, saya juga mau ya kalau ada jodoh saya minta tolong dipertemukan katanya. Terus Umi nanya, ibu usianya berapa? Usia saya 58 tahun. Usia 58. 58. Usianya 58 ya, emang ada nggak jelas ya? Takutnya pelan. Baik, usianya 58 minta dicarikan, terus saya belum pernah menikah katanya. Nah artinya selama ini belum ketemu jodoh ya. Umi kan agak sulit juga ya untuk mempertemukan ya di usia 58 ya. Terus Umi bilang gini, ya sabar aja Bu ya, yang penting kan kita dari awal kan semua pasti usaha, pasti semuanya berusaha untuk menjodohkan, mencari. Jadi beliau belum pernah nikah ya? Belum pernah nikah. Artinya gini kan, memang ada ya dalam beberapa riwayat bagi muslimah atau siapapun yang di dunia tidak bertemu jodohnya, itu Allah akan jodohkan nanti di akhirat.
ya. Kan kalau laki-laki ada bidadari ya. Apakah di surga ada Ada bidadara? So Allah itu kan maha adil ya. Artinya ada pasangannya lah. Bahkan ulama-ulama juga membahas Kak. Misalnya seperti Asia, istri Fir'aun, di surga sama siapa ya pasangannya ya? Gitu dibahas juga tuh. Sebagian ada yang mengatakan nanti dipasangkan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Allah alam, kita kan nggak tahu ya. Sebab di surga nanti semuanya sama. Seusia, sama-sama cantik, sama-sama muda. Jadi nggak kayak kita sekarang tua, nih Umi udah tua, kakak masih muda, nggak begitu ya. Di surga tuh semuanya muda ya. Dibangkitkan, pokoknya di surga tuh luar biasa lah. Balasannya apa, jadi ketika mengharapkan ridho Allah dengan penuh kesabaran menjalani hidup ini, insya Allah nanti berbuah pahala surga. Jadi begitu Kak. Jadi hidup itu pilihan. Kalau Umi sih ditanya ya, kan ada kasus-kasus misalnya pernikahan yang istrinya dua ya selama bisa menghadapinya dengan keikhlasan, kemudian suami tentu tidak ini ya, maksudnya tetap berlaku adil ya, dalam arti dia masih bertanggung jawab. Kan namanya cemburu itu kan gitu ya Kak ya. Jalani aja dulu deh gitu. Nanti kalau nggak sanggup ya baru misalnya terjadi KDRT, terjadi ini udah. Tapi ada juga loh Kak yang istrinya itu berusaha membantu mencari nafkah, suaminya nikah lagi tuh kuat juga tuh. Yang kayak begitu. Beda-beda lah ujian orang ini. Ya itulah hidup ini ujian. Nah inilah takdir ya. Jadi kalau udah ada takdirnya ketemu, maka prosesnya ya usahakan untuk selalu mengikuti apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Nih kalau Umi setuju nggak konsep jodoh itu cermin? Misalnya kita kalau mau dapet suami atau pasangan yang soleh ya kita solehkan diri kita dulu gitu. Betul. Jadi gini, prinsipnya seperti itu. Ketika kita ingin mendapatkan yang terbaik, maka pantaskan diri juga kita yang terbaik. Seperti aku ingin dapat istri seperti Ibunda Khadijah. Ente udah seperti Rasulullah belum gitu ya. Jadi pantaskan diri. Nah nanti suatu saat kan namanya hidup itu iman naik turun ya kan, nggak selamanya orang itu baik semua ya kan. Ada misalnya kasus nggak nyangka ya suami saya dulu tuh alim banget, ahlul masjid, ahlul Quran, nggak sangka ternyata sekarang gitu, wah ada maksiat. Nah itu kan dulu iman itu naik turun. Jadi kalaupun di awalnya sama-sama baik ya kan nggak ada jaminan iman kita akan tetap. Maka iman yazid wa yanqus. Maka gini aja deh, yang penting nih bagi yang belum nikah, jangan punya angan-angan naif terhadap calon pasangan. Jadi gimana tuh? Misalnya gini, aku ingin deh nanti kalau menikah suamiku orang yang soleh, jadi imam dalam kehidupanku, yang akan membimbingku. Idealis gitu ya, harus pokoknya maunya yang bisa bimbing. Iya, jadi imam. Pokoknya ini maunya ini, itu idealis. Idealis itu angan-angan naif namanya. Sebab di dunia ini nggak ada yang idealis, tidak ada yang sempurna. Hidup di dunia tidak ada yang sempurna. Ya, jadi makanya di dalam 4 kriteria itu, agama, kecantikan atau ketampanan, keturunan, harta, kan yang dipilih agama ya. Artinya kalau mau semuanya mah nggak ada ya namanya. Makanya jangan kita berharap yang ideal. Di dunia ini tidak ada yang ideal. Satu. Yang kedua, jangan pernah membandingkan diri kita, hidup kita, kehidupan kita dengan orang lain. Itu nggak boleh membandingin. Enak ya dia ya dapat suami yang kayak begitu ya, saya mah nggak akan. Itu pasti beda. Setiap orang tuh punya ujian masing-masing. Ada cerita Kak ya, ini bener loh. Waktu itu Umi ke ini ya, ke rumah sakit Pondok Kopi ya, rumah sakit jiwa ya yang di Jakarta Timur ya, kalau udah lama sih, beberapa tahun yang lalu ya. Terus di situ ada muslimah. Muslimah tuh usianya sekitar di bawah 40 ya artinya dirawat di sana gitu ya. Ternyata ada masalah dengan dia muslimah biasa, pakaiannya juga menutup aurat. Ternyata masalahnya tuh yaitu sepertinya dia menyesali diri. Jadi sedihnya tuh luar biasa. Jadi gini, dia masuk rumah sakit jiwa karena itu ya. Memang orang tuanya ini ya, karena kadang-kadang nangis tiba-tiba, kadang-kadang ketawa. Jadi dia tuh belum menikah di usia seperti itu, sementara adiknya udah punya anak, teman-teman yang sama-sama dengan dia tuh udah berkeluarga. Nah dia yang belum menikah aja belum, apalagi
punya anak ya, jadi ada apa ya, rasa sedih. Nah, Yang saking berlebihan. sedih berlebihan itu ya terganggulah kejiwaannya. Jadi kalau kita bilang gangguan jiwa tuh bukan berarti gila yang telanjang bulat juga, enggak ya, karena orang itu kan enggak semuanya mencapai nilai normal ya, kan ada kasus-kasus tertentu terlihatlah kejanggalan dan keanehan ya. Nah, jadi dia tuh kadang nangis, kan ketawa, apalah, jadi akhirnya dirawat lah di sana. Jadi intinya gini, orang yang tidak beriman kepada takdir itu sepertinya orang tersebut terkena gangguan kejiwaan. Kan menyesali diri kan nggak boleh dalam Islam. Coba seandainya yang datang dulu diterima, coba seandainya, itu kan berandai-andai, nggak boleh loh dalam Islam. Karena Rasulullah dalam hadis Muslim tuh, la taqul law kana kadza wa kadza, jangan kamu katakan kalau seandainya aku begini akan terjadi begini. Mungkin dulu ada yang datang 2 orang yang ngelamar, dia pilih si A, padahal ternyata si A tuh nggak bagus, yang bagus tuh si B yang dia lihat dari luar. Coba dulu si B aku terima, akan jadi begini. Nggak boleh tuh. Maka sebutkanlah, katakanlah qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Nah itu ya, jadi kalau kita menemukan dalam kehidupan kita sesuatu yang tidak berkenan di hati kita, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, yang di luar dugaan kita, itu jangan seandainya, katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini udah takdir Allah. Apapun yang terjadi ya itu, apapun apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Jadi dalam segala hal jangan pernah menyesali. Ucapan-ucapan tuh juga mengganggu keimanan loh. Contoh masalah sepele gini loh, misal kita masak ya, saking ngobrolnya, saking asiknya ngobrol, lupa matiin kompor, hangus. Coba tadi kita nggak ngobrol, ya nggak hangus deh, nggak begitu omongannya, mesti qadarallah wa ma syaa fa'al. Udah selesai, udah nggak usah diungkit-ungkit lagi, udah takdir. Kalau kita masih menyesali, itu namanya kita tidak beriman kepada takdir. Kalau kita tidak beriman kepada takdir, kecenderungan itu mengalami gangguan jiwa. Makanya kita lihat kayak banyak orang-orang tua itu terganggu kejiwaannya. Masa lalu, itu karena mungkin kekecewaan ya, iman juga kali ya. Masa lalu tuh kalau diungkut-ungkut bisa sejam 2 jam tuh, itu melulu yang diomongin. Padahal kita udah bosen dengan, tapi ya sebagai anak kalau punya orang tua seperti itu udah diem dengerin aja, ya udah ya bisa gimana. Nah, kita yang sudah memahami itu, maka apapun yang terjadi qadarullah wa ma syaa fa'ala. Terus gini, kalau Umi, pendapat Umi gimana, misalnya ada seorang gadis dilamar sama seorang pria, sama laki-laki gitu. Nah, tapi perempuan ini, si gadis ini punya pacar gitulah, anggaplah dia punya pacar gitu, dia pacaran gitu, terus datang orang ngelamar. Nah, kita tahulah misalnya dari lingkungan yang ada, oh orang yang ngelamar ini orang baik gitu, ada agamanya, keluarganya baiklah gitu. Nah, kalau Umi sebagai orang tua, tapi Umi juga tahu misalnya orang tuanya juga tahu ya pacarnya itu biasa aja, tapi agamanya biasa aja, maksudnya ya kadang sholat kadang enggak, atau enggak misalnya pacarnya itu misalnya untuk agamanya kurang gitu daripada laki-laki yang datang, cuman ya baik aja gitu. Nah, kalau menurut Umi gimana menyikapi? Jadi gini, pertama sih Umi nggak setuju kalau anak Umi pacaran. Kalau nanya Umi ya, Umi nggak setuju anak pacaran. Makanya anak-anak Umi itu dari awal ya, kalau memang pacaran udah nikah aja sekalian gitu. Jadi siap menikah, kalau berpacaran siap menikah, pada nggak berani nggak berani pacaran, takut disuruh nikah ya. Bagian dari SD. Jadi kalau Umi nemu surat cinta dari laki-laki, Umi samperin laki-laki yang suruh lamar. Kalau yang perempuan, Umi suruh dia ngelamar. Siapa yang nggak takut? Iya, karena memang pacaran itu kan berbalur dengan syahwat ya. Kan Umi udah sampaikan, setan itu membuat indah-indah. Kayaknya terbayang-bayang di mana-mana wajahnya, lagi dilihat dinding wajahnya juga, lihat buku wajahnya juga. Orang pacaran kan gitu. Orang lagi jatuh cinta tuh kan semuanya wajah dia kan. Nanti kalau lagi BAB lihat ke bawah jempol wajahnya juga. Nah, jadi kalau Umi sih kalau ditanya gitu, mendingan yang akhlaknya, agamanya bagus diterima. Ya, jadi kalau meskipun patokan, iya sih. agama tuh luar biasa. Kalau agama takutnya sama Allah. Ya, jadi arti kalau dia paham agama, balik lagi ke situ gitu. Kalau ada pastilah. apa-apa balikinnya agama. Makanya salah seorang salafus soleh mengatakan, kalau engkau ingin menikahkan anakmu, nikahilah dengan orang yang bertakwa. Kalau dia nggak suka dengan anakmu, dia akan menghormatinya. Kalau dia suka, pasti dia akan memuliakannya. Jadi nggak akan disia-siakan, tidak akan terjadi KDRT, karena memang paham. Nah, sekarang jadi masalah
yang paham agama banyak nggak Kak? Ya, tapi berarti kalau misalnya anak aja dipersiapkan untuk persiapan sebelum menikah, ya berarti calon orang tua atau orang tua juga harus punya pemahaman yang baik tentang mempersiapkan anaknya dong. Karena Ya. kan anak juga balik lagi ke orang tua. Ya, makanya disinilah kita berharap ya orang tua yang paham untuk terus ya mengkondisikan anaknya. Tapi bagi yang tidak paham, mulailah belajar. Sekarang gimana kita mau mendapatkan mantu yang baik kalau orang tuanya belum paham? Nanti kalau orang tua belum paham, standarnya bukan agama, standarnya materi. Makanya ada yang datang gitu ya. Ada yang datang misalnya 2 orang ya untuk melamar putrinya. Yang satu yang mapan pekerjaannya, yang satu tidak mapan tapi tetap bekerja. Yang satu bekerja tetap, yang satu lagi bekerja tetap bekerja. Artinya yang satu lagi pekerjaannya ya begitulah, tidak semapan yang pertama, tapi kelebihannya agamanya bagus. Nah, orang tua yang belum paham pasti dia milih yang gajinya gede, yang mapan. Nah, itu standar. Semuanya dinilai dari materialis, ngelihat pangkatnya mungkin, iya, jabatannya dan lihat lain-lain. keluarganya, maksudnya keluarga di sini berada atau tidak. Kalau yang modal agama aja mungkin pilihan yang keberapa, padahal Meskipun juga gimana tuh ya, bahwa sekarang kan kayak gitu, yang kelihatan soleh juga nggak jamin tuh soleh beneran. Banyak tuh yang dipanggilnya ustadz tapi kelakuannya gitu misalnya. itu kapan tuh, udah nikah apa belum? Ya setelah nikah makalan jadi tahu aslinya Ya, gitu. jadi memang perlu ada ini ya. Jadi gini Kak, iman itu naik dan turun. Jadi keimanan kita tuh nggak bisa stabil pada saat Umi nih misalnya ada anak laki-laki yang paham agama, terus ngelamar anak Umi terima, alhamdulillah ya jadi. Nah, perjalanan waktu itu kan nanti akan merubah semuanya. Nggak semua orang memiliki iman yang tetap. Makanya perlu dijaga. Makanya aman tu bilah sumastaqim ya, ketika ada seorang sahabat yang minta nasihat kepada Rasulullah, nasihati aku. Rasulullah memberikan nasihat, beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Nah, artinya ke orang yang tadi katanya ustadz yang nggak taunya gimana, bisa jadi karena melalui waktu yang panjang pergaulannya udah berubah, imannya juga turun, akhirnya ya namanya manusia. Maka penting di sini istri yang solehah yang akan menjaga, nanti sama-sama menjaga suaminya supaya tidak turun imannya. Berarti Mi, gak jaminan ya orang soleh itu berakhir dengan husnul khotimah dan orang yang buruk itu berakhir dengan su'ul. Ini kan namanya takdir. Makanya Maksudnya takdir kita imannya tuh berarti naik turun. ya, iman itu yang perlu dijaga kan Mi. Itulah. Sebenarnya itu yang menentukan akhir kita kan. Itulah makanya Kak kita minta husnul khotimah. Makanya kan ada hadis ya, sejengkal lagi seseorang itu dia tuh sebenarnya dengan amalannya tuh sebenarnya masuk surga, tapi berlaku ketentuan Allah, takdir Allah, dia mengamalkan ahlun nar ya, amal-amal ahli neraka, masuklah dia ke neraka. Tapi ada orang yang dia itu beramalan ahlun nar ya, maksiat, tapi sejengkal lagi dia masuk neraka, tapi karena dia beramal amal alul jannah, dia masuk surga. Jadi ada contoh gini, ini di masa dulu ya, kakak adik, kakaknya ini beribadah di perbukitan, dia beribadah kerjanya. Adeknya itu bukan di perbukitan, tapi dia itu di daerah ya, itu di kotanya gitu, mabuk-mabukan, bermaksiat. Wah, pokoknya hari-harinya hidupnya penuh dengan maksiat, bergelimang maksiat dan dosa. Kakaknya ibadah. Nah, suatu saat kakaknya terpikir, pengen deh nyobain apa sih rasanya bermaksiat, nanti kalau udah tahu udah balik lagi ibadah lagi. Nah, sementara adeknya tuh mengingat kakaknya, ya Allah maksiat banget aku ini, apalah aku ini, aduh pengen tobat dia. Aku mau menyusul kakakku, aku mau bertobat ke nah, naiklah dia berjalanan dia, yang satu naik ke atas ya, ke perbukitan, yang satu kakaknya mau turun coba. Baru di perjalanan Allah cabut nyawanya, meninggallah dua-duanya. Akhirnya malaikat menyebutkan ya, ini kan dalam sejarah itu kan dijelaskan, si ade ini masuk surga, si kakaknya masuk neraka, karena sudah terniat, sudah ada keinginan dan kemudian diwujudkan ingin itu untuk berbuat maksiat. Nah, jadi itu pengaruh ya, penting, innamal a'malu binniyat. Kadang Umi, maksudnya doa terus gitu supaya Allahumma sabit Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Saya minta terus sama Allah gitu ya, supaya kita
matikan dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul Ya, khotimah. buat kita semua. Jadi artinya kita jangan pernah menilai orang, jangan pernah menjudge orang, jangan pernah melihat orang menilai orang ya bahwa tuh orang, kita nggak tahu akhir hidup kita juga kita nggak tahu. Makanya kita berbaik sangka aja, husnuzon kepada orang tersebut. Jadi kita juga nggak, ya gitu ya, nggak boleh ngerasa diri kita lebih baik dari orang yang mungkin ibadahnya masih gitu-gitu. Pokoknya kita nggak boleh menilai Nggak orang boleh kan. menilai orang, nilailah diri sendiri ya. Termasuk juga misalnya yang nikah duluan sama yang nggak nikah ya, aku dong nikahin itu apa belum laku gitu. Nggak boleh juga, kita kan nggak tahu kedepannya gimana ya. Bisa jadi dia belakangan nikahnya ternyata bagus, dia kehidupan keluarganya, jadi keluarganya bagus ya keagamaannya. Yang ini malah yang dulunya merasa paling duluan paling baik, ternyata keluarganya tidak baik. Maka dalam kehidupan ini kita hanya diperintahkan wakul malu, beramallah, berbuatlah, beraktivitaslah yang positif. Pokoknya apapun kita lakukan untuk membawa manfaat bagi orang lain. Jangan pernah menilai orang ya. Termasuk gini ya, mungkin kemarin tuh ada ini Kak di Ma'furot ya, yang tampil live kemudian di take down ya. Jadi kita kan dulu punya Umi kan di ini ya, apalagi baca Ma'surat terus dihapus gitu ya. Nanti orang bilang ini apa ria nih mau baca. Sebenarnya itu innamal amalu binniyat, tergantung niat. Kalau niatnya itu untuk mengajak, mengingatkan kan pahala. Kecuali kalau niatnya ria, ingin dibilang oh lagi ibadah, nah itu baru itu. Tapi yang mendapatkan sanksinya adalah orang tersebut. Maka kita jangan menilai orang. Tapi kan memang biasanya ya kalaupun ada yang menganggap seperti itu kan itu anggapan dia, zonnya dia kan. Iya. Misal terpulang benar atau tidaknya ria dia kan tergantung orangnya sendiri kan. Betul. Kak, disapa yang bersama kita Kak. Ya ada Umi Rita, Masya Allah, syukran Haza atas tazkirahnya. Pemerintah di Karimun nih, kapan nih datang ke Jakarta, mampir ke rumah? Ada lagi dari Masya Allah Batam hadir Bu, dari Donaries pengantin. Kemudian yang di ini nih ada lagi Narusita Zuli gabung, Andriani, Ujha, Rianda, Afif, Yeni _ Widno apa nih. Kemudian ada Tiara Umi, Haryati 5256, The Umi apa nih? Semuanya udah pada nikah kali ya, yang udah jadi The Umi Cake. Masya Allah. Ada Novringa, Yusnita, Yusnita 0709, ada Aisyah _282, ada Ibu 702 kayaknya nih. Terus kemudian ada Dewi _2803, ada Afifah, ada Aset _first, ada Imeishi, ada Salsabilais, ada Karawang _Kuba _Lipslang _GRC, ada Risman Silviani, ada Desika Niago, ada KKV, ada Dewi _Lestari _ning, ada _T. Yang hadir bersama kita dan buat semuanya ya, mudah-mudahan kalau yang sudah menikah putra putrinya mendapatkan pasangan yang soleh-solihah. Yang belum menikah mudah-mudahan mendapatkan pasangan yang soleh ya, atau yang solihat kalau yang laki-laki, tapi perempuan semua ya. Q&A dibuka ya, boleh bertanya. Kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan silakan langsung komen aja, bisa di Facebook Umi Herlini Amran atau Instagramnya di Herlini _Amran. Jadi gini, kita sebagai umat Islam, bahwa semua umat Islam ya yang meyakini Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Muhammad SAW sebagai Rasulnya, kitab sucinya Al-Quran, kita adalah bersaudara. Kunu ibadallahi ikhwana. Kita doakan tuh semua yang sudah siap menikah, mudah-mudahan mendapatkan pasangan yang soleh atau yang solihat. Yang sudah berumah tangga dan punya anak yang siap untuk menikah, mudah-mudahan mendapatkan mantu yang soleh-solihat. Yang sudah anak-anaknya menikah ya, punya cucu keturunan, kita doakan mudah-mudahan cucu-cucu dari anak-anak kita umat Muhammad SAW ini menjadi cucu-cucu yang soleh-solihat, yang nanti akan mampu merubah peradaban, merubah negeri kita ini dengan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Allahumma amin.
Jadi aku dan takdirku. Maka ada doa Kak, bagus deh Kak doanya. Doanya sih panjang ya, doanya tuh Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Itu minta doa kepada Allah, ya Allah karuniakan aku mohon padamu kebaikan yang kebaikan yang cepat atau yang lambat. Jadi minta semua kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita, apakah cepat atau lambat. Kemudian berlindung kepada Allah dari semua bentuk kejahatan dan keburukan yang datang ya, cepat atau lambat. Nah, di akhir doa itu apa? Allahumma inni as'aluka kullu qada'in qadaitahu li khair. Ya Allah, jadikanlah takdir yang Kau telah tetapkan kepadaku itu takdir yang baik. Maka kita berharap mudah-mudahan takdir kita itu takdir yang baik. Amin. Walaupun hidup kita penuh dengan ujian dan cobaan. Karena bisa jadi saat ini kita merasakan penderitaan misalnya ya, mungkin tersakiti atau sendirian, kesepian, belum ada pasangan. Bisa jadi ini adalah takdir yang terbaik setelah kita mampu melaluinya dengan kesabaran. Maka memang innama yuwaffawna sabiruna biwari hisab ya, ajrun ya, pahala bagi orang-orang yang sabar itu biwari hisab. Kan ada ayatnya tuh Kak, innama yuwaffawna ajrohum biwari hisab ya. Itu surat apa tuh? Mungkin Apa ada tuh, yang Mi? ada yang ingat nggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Intinya gitu terjemahannya ya. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu pahalanya bighairi hisab, tanpa hisab. Walaupun berat ya, innallaha ma'as-sabirin. Mi, kakak mau nanya Mi, misalnya dalam pernikahan ya, ini Mi, ini nih yang suka rancu. Nanti kan mungkin banyak juga yang masih bukan tabu sih, mungkin kayak kalau misalnya nikahnya pakai ta'aruf gimana mau kenal gitu misalkan. Sedangkan kalau pacaran kan kita tahu, meskipun kakak juga sebenarnya nggak setuju ya, kalau pacaran justru yang bagus-bagusnya doang, kita nggak objektif nilai dia. Tapi kalau kita baru kenal, maksudnya gimana ya, kalau misalnya kita nggak kenal kan kita ya, apa penilaian objektif itu kan bukan penilaian kita kan Mi, tapi penilaian lingkungan kan tentang orang ini gitu. Nah maksudnya gini, ketika kita akhirnya ya udahlah milih berjodoh, melakukan perjodohan, menikah itu dengan dijodohin gitu misalnya ya, sesuai dengan syariat Islam lah yang sudah ditentukan gitu. Nah akhirnya pilih. Nah kebanyakan yang kakak dengar sih, nanti kalau misalnya ada apa-apa masalah rumah tangganya kan tuh kan dijodohin sih gitu, nggak boleh kan kayak gitu Ya nggak boleh, itu kan takdir. Jadi makanya begini, biasanya kalau dijodohkan itu kan misalnya orang tuanya menjodohin ya, nanti kalau ada masalah dengan rumah tangganya, tentu dia akan konsul kepada orang tuanya nih bagaimana menghadapinya. Pasti orang tuanya akan bertanggung jawab untuk berusaha mencari solusinya. Oh ini karena begini ya, coba kalau cari sendiri. Nah ketika ada masalah, apa kata orang tua itu kan kamu sendiri yang milih ya, kamu sendiri kan yang mau gitu ya, risiko tanggung sendiri, biasanya begitu ya. Tapi kalau kalau yang oleh orang tua, tentu orang tua berusaha untuk membantu, berusaha untuk suara kenapa kurang ya suaranya? kurang. Jadi memang berusaha kalau orang tua itu ya berusahalah untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya ya. Jadi seperti itu masalah perjodohan. Jadi apa sama sih ini, yang dicari gitu? Enggak, sama ini juga misalnya gini, oke lah, akhirnya dia memilih sendiri jodohnya gitu, menentukan ya udah saya terima. Nah di perjalanan pernikahannya ternyata banyak banget hal-hal yang gak sesuai dengan ininya dia lah gitu, dengan keinginannya. Misalnya kok suami saya cuek ya, atau enggak kok suami saya banyak lah ya misalnya kayak gitu ya, tidak sesuai dengan yang lain-lain kayak gitu. Nah itu tuh gimana? Jadi pertama ya, ketika ada permasalahan antara suami dan istri, tentu diusahakan untuk diselesaikan bersama. Ya artinya komunikasi dengan suami istri. Tapi ternyata komunikasinya tersumbat.
komunikasinya tersumbat. Nah itu bisa lah curhat ya mungkin ke orang tuanya yang telah menjodohkannya, ini ada masalah begini. Jadi bukan ngadu ya, bukan menjelek-jelekan suami, ini gimana ya cara berkomunikasi. Jadi kalau memang ingin solusi, maka yang pihak perempuan itu tentu ngomongnya ke mertuanya, atau yang pihak laki-laki ngomong ke mertuanya, tapi bukan dalam konteks mengadu-adu. Artinya kan mengadu-adu tuh, ibu anaknya kenapa sih begitu, bukan begitu ya, tapi niatnya adalah untuk Islam. Oh ini nih atau ini, ntar nih kakak potong sedikit, mungkin ini nyambung. Misalnya gini, ya udahlah karena dia mikir ya udahlah mungkin pasangan yang ini nih takdirku lah, ya udahlah kalau dia males ya takdir lah, kalau dia nggak tanggung jawab ya takdir lah. Itu kayak gimana tuh? Ya jangan pasif gitu juga lah, kita kan ingin yang terbaik. Nggak sholat nih, maksudnya sholatnya males takdir gitu. Enggak. Jadi gini, takdir itu setelah kita berusaha ini ikhtiari ya, barulah baru itu namanya takdir. Jadi kalau ada permasalahan dalam rumah tangga, kalau tidak segera cepat diselesaikan, suatu saat itu akan meledak. Maka kita hindari itu. Maka kata kuncinya adalah komunikasi. Kalau ini Kak, ini mau menyampaikan ini loh Kak. Kalau misalnya ta'aruf itu apa sih yang digali gitu kan, kalau orang dijodohin gitu kan, misalnya ditemuin gitu ya, datang misalnya siapalah, terserah siapa yang jodohin, apakah orang tuanya atau temannya atau ustadznya atau siapalah gitu. Umi ini anak-anak Umi dijodohin semua ya. Enggak, tapi jalan jodohnya maksudnya cara dijodohkannya juga macam-macam. Ya, nggak satu macam ya. Iya, maksudnya beda-beda. Ya, ada yang orang tua mencari, ada yang kakaknya. Setelah kakaknya menikah, mencarikan tuh adiknya gitu ya. Sebenarnya enggak juga. Iya, dicarikan juga, dapat, iya, kemudian dita'aruf. Jadi nggak seperti membeli kucing dalam karung. Lihat, suka, nikah enggak sih. Ya, korek-korek dulu, maksudnya ya perlu kan kita tahu nih orangnya gimana sih gitu. Berproses ya. Nah dalam hal ini kalau dalam ta'aruf itu yang perlu digali yang digali apa nih? Yang digali pertama adalah fikrohnya, pemikirannya, kemudian ruhinya, kemudian aklinya. Jadi itu yang digali. Jadi bukan digali itu Kak, hobinya apa sih, bukan gitu ya. Jadi kecenderungan. Meskipun itu juga Kakak rasa penting juga. Ya, itu maksudnya nanti bagian itu dari iya. itu belakangan. Yang paling pertama ya sih. Iya, jadi itu penggalian itu memang butuh orang ketiga untuk menggali. Kalau langsung mah dia bisa aja pura-pura menjawabnya, bisa bohong kan. Nah itulah kalau berpacaran tuh ya banyak kan bohongnya itu. Manisnya. Ini lagi berbicara dengan adiknya kakak yang keempat ini. Dimohon doanya ya ibu-ibu semua supaya segera dipertemukan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Mampu menafkahi calon istrinya. Belum ada calon ya. Belum ada calon, mudah-mudahan segera datang. Ini katanya dijodohin apa? Nggak apa-apa lah ya, kalau memang jodoh ketemu lah insya Allah. Ini ada yang nyapa dari Yurna Dewita Nasrun, Tanjung Pinang, Nyimak Ibu. Apa kabar Mbak Yurna ya, mudah-mudahan sehat semua. Yang sudah menikah ya kita doakan rumah tangganya langgeng ya. Amin. Harmonis, sakinah, mawadah, warahmah sampai surga. Amin. Yang belum menikah mudah-mudahan mendapat pasangan yang soleh. Ini kan semuanya perempuan semua ya. Yang sudah punya anak belum menikah, mudah-mudahan anaknya dapat pasangan yang solihah buat laki-laki ya. Yang solih untuk yang perempuan. Insya Allah, mudah-mudahan. Terus apa lagi Kak? Mungkin kalau ada yang mau nanya boleh, tapi kalau udah nggak ada yang nanya kayak kita tutup aja deh. Iya ya, jadi ini bincang sore ini sebenarnya tujuannya utama. Ini tujuan kan kita perlu ya, innamal amalu binniyat ya. Tujuannya perbincangan ini memang kita lillahi ta'ala ya, karena Allah, mengisi waktu, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mendengarkan, terutama bagi anak-anak Umi yang ikut bersama Umi. Mudah-mudahan amin, pemahamannya, fikrohnya bisa mengikuti lah insya Allah ya, dan mudah-mudahan bisa apa yang seperti yang kita harapkan, kita doakan lah ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Sebentar, terakhir sebelum ditutup mau nanya deh. Orang yang pacaran kemudian dia kalau kita ngomongin konteksnya Islam jelas itu nggak boleh, itu jelas lah. Tapi kalau misalnya kita sekarang ngomongin sekarang, ya itu udah umum banget, kayak ketinggalan banget sih lo pacaran doang. Nah
Iya, apalagi ada yang menamakan pacaran syar'i atau entahlah Itu apa. menyalahgunakan syar'i ya. Apa-apa syar'i. Gimana, Mi? Laundry syar'i. Laundry. Semuanya syar'i ya. Oh iya, kakak pernah tuh jilbab syar'i. Bukan, maksudnya bahannya halal. Langsung Terus dibully. nanti ya kalau semuanya syar'i jadi pacaran syar'i. Iya. Mana ada Enggak, maksudnya pacaran gini, syar'i. ini kan banyak juga ya, enggak, kita juga tidak bisa menafikan hal ini Mi. Banyak yang muslimah yang sudah berhijab, sudah berpakaian muslim tapi masih pacaran pegang-pegangan, minimal pegang-pegangan lah. Itu gimana tuh Mi? Benar, dia tuh pacaran, siapa tahu suaminya istrinya. Iya sih. Nah, jadi gini, kita kalau melihat orang di jalan ya, apa kayaknya masih muda gitu ya, Husnuzon. husnuzon aja. Kecuali kalau bawahnya rok SD gitu ya, atau SMP gitu ya, pakai kerudung gitu ya, itu baru kita nih ini apa ini gitu ya. Harusnya kayak Ya, gitu. jadi gini, ini prinsip amar ma'ruf nahi mungkar kan ada kan di Al-Qur'an ya, watakum minkum itu ya ummati yadhuna ilal khair ya wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kewajiban kita tuh amar ma'ruf mungkar. Jadi misalnya kakak melihat nanti ada di lapangan anak SD atau SMP pacaran, itu kan nauzubillah ya, sekarang tuh udah kayak apa gitu ya. Bagian dari nahi mungkar kita itu kalau memang ada di situ, samperin aja. Adek. Kalau Umi tuh begitu ya, artinya ini kan anak kita. Jadi tadi Kalau kan kakak enggak Mi. Kakak lebih milih doain. doain itu selemah-lemahnya iman ya. Kalau Umi doain kalau lagi naik motor itu ya kan ada anak SMA ya yang pelukan dari belakang udah kayak apa gitu, pakai kerudung pelukan. Ya Allah, Allah mahdihim, ya Allah beri mereka hidayah. Itu kan nggak bisa ngomong. Atau kalau lagi di depan misalnya di mobil ya, lagi mereka pelukan tin. Itulah Umi ya. Ini bagian dari meminimalisir kemungkaran. Ya artinya gini, anak-anak aja di depan orang aja nggak malu. Ya Allah, kita doakan, memang kita doakan. Nahi mungkar tuh zaman sekarang masya Allah. Saya. Iya, maksudnya kadang kitanya yang dikucilin gitu, kayak kan kita mengingatkan kebaikan tapi Ya tergantung lah kalau kita udah- dibilang sealim, emang udah baik. Kalau Umi udah tua kan lihat anak-anak ya, inget cucu aja, ya Allah cucu kita kayak begini, na'udzubillah pergaulan anak-anak kita ya. Jadi kalau udah tua kan, kalau memang lagi lewat, adek ini siapa kok, jadi artinya bisa ditanya ya. Itu Umi aja Kalau deh, kakak enggak. Umi pernah kayak anak itu masih muda, masih SD, ya Allah ini udah main papa-pamahan. Emang. Mama pulang dulu ya Pak. Ya Allah, anak SD, astagfirullahaladzim. Miliatin aja tuh, malu sendiri gitu ya. Nggak ingetnya nih Mungkin anak-anak dia kita loh. lagi main papa-papa mama-mamahan nih. Gimana berdua gandengan tangan papa mama. Itu bukan kakak adik loh. Mungkin dia niru orang tuanya. Allah alam, kita nggak boleh suzon juga ya. Ini memang pergaulan saat ini, Nih nauzubillah. ada Liana Sari, amin ya rabbal alamin. Fitri Nurela, Perawang Riau hadir Bu. Mbak Fitri sehat. Ada Sa'dia Ritonga, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya gini Kak, tahu nggak ada penelitian ya, anak SMP dan SMA saat ini di Jabodetabek itu yang tidak perawan lagi itu sekitar 64%. Nauzubillah min dzalik. Ini kita sebagai umi nih, sebagai orang tua ya, kalau punya, ya Allah anak kita nih, anak gimana mau dia, ya Allah, itu jadi memang doa ya. Nih kakak mau nanya deh, misalnya nih anak itu pacaran, orang tuanya nggak masalah, orang tuanya dikit dosa nggak? Iyalah dosa lah orang tuanya, kenapa anaknya pacaran dibiarin, bahkan Meskipun udah wali, iya jadi baik laki-laki maupun Iyalah, perempuan. iyalah, bahkan ada yang orang tua, saya Ngeri ya. nggak apa-apa nih anak pacaran asal di depan mata saya. Ya siapa yang bisa mengawasi hawa nafsu Kak? Beberapa kasus terjadi karena dipercaya oleh orang tuanya, ternyata yang namanya nafsu, siapa yang ini ya, itu jebolnya nggak perawan lagi begitu, walaupun orang tuanya setuju. Itu tanggung jawabnya di hadapan Tapi Allah. ya kan kalau kita dengar dari dokter Dewi Inung kan juga cerita untuk apa ya, maksudnya orang pacaran itu kalau udah nafsu melakukan segala cara. Iya. Dan masya Allah. Ya namanya pacaran, deket-deket gini, deket-dekan gitu ya. Coba kalau udah nikah biasa aja tuh ya. Nah itu udah dia, nah hawa nafsu yang dilapisi oleh godaan syaitan. Begitu Kak. Ya kayaknya udah jam belum ya? Terus ini Mi, ada dari Liana Sari, true story banget itu Umi. Kakak nikah pada saat masih kuliah, terus dikira pacaran sama adik tingkat padahal berhijab syar'i karena berangkat kampus boncengan sama suami. Ya bagus sih, artinya luar biasa ya. Jadi orang ngira tuh pacaran padahal istri ya. Umi pacaran nggak dulu?
Enggak lah kak, Umi dulu dijodohin. Makan cepet juga loh, prosesnya tuh berapa lama ya, nggak sampai 2 bulan Kayak ya. semua anak Umi diprosesnya cepet nih. Karena ini Kayak semua anak-anak Umi deh. success story, makanya anak-anak pengen merasakan gimana Enggak success juga, story. mungkin itu takdir. Takdir yang baik kan, takdir kan Iya, ada dua. alhamdulillah. Takdir yang baik, alhamdulillah anak-anak ya ketika lihat Uminya begini, makanya dari keluarga, dari orang tua itu contoh ya. Makanya kalau rumah Kalaupun tangga ada kesalahan-kesalahan ya, dalam itu itu manusiawi pasti, lah. enggak maksud kakak gini Mi, kan proses yang baik, tahap yang baik, hasilnya juga baik gitu. Maksudnya ada juga kan yang ini pengen ngejodohinnya syariah, tapi ternyata ada proses yang melanggar gitu Mi. Ada yang misalkan Oh iya bener deh, ada kasus ya. Jadi itu syaitan tuh luar biasanya, ada kasus kayak dita'arufin. Kemudian sudah menentukan tanggalnya. Oke. Masalahnya karena melanggar, karena udah merasa ini ya calon kan, padahal ini istriku. mereka tuh awalnya menjalankan dengan baik gitu. Iya, calon suamiku. Akhirnya dalam suatu acara gitu kepanitiaan bareng berdua, nauzubillah, syaitan tuh menggoda sampai terjadi hubungan, nauzubillah min dzalik ya, berzina. Nah, pas pulang itu kecelakaan, salah seorangnya meninggal. Coba. Kemudian yang perempuannya Iya, itu hamil. terus story ya Mi. Nah, iya Kak. Iya, Nah, makanya bener. jangan Coba kayak gimana pernah padahal melanggar. mereka ya begitu makanya Mi. Makanya jangan pernah Iya, melanggar hukum Islam tuh ya. Jaga mata, jaga Hati. hati, jangan berdua-duaan berkholwat. Nah, itu setan. Ini Mi gimana Mi? Biasa anak muda nih yang ngomong kan, pandangan pertama itu rizki katanya kan, pandangan kedua dan berikutnya adalah setan. Ini gimana nih, misalnya ada perempuan cantik lewat, ini laki-laki nih, dia ngeliat aja, oh nggak kedip, aduh itu rezeki nggak kedip, hilang gimana? ada cerita Kak. Gimana Mi? Itu dulu Mi, Nah, tak dulu. nggak kedip dia nih. Umi mau cerita dulu. Ini kisah para sahabat bukan para sahabat. Jadi ada sahabat ya. Suatu saat dia lagi jalan nih, berpapasan dengan seorang perempuan di masa lalunya. Jadi dulu mungkin pacaran atau apalah gitu kan, kenangan lah. Dalam Islam kan nggak boleh lagi ya berdua-duaan. Jadi itu masa lalunya. Nah, jadi dia berpapasan gitu. Terus yang laki-lakinya tuh sahabatnya ngeliat gitu, diliatin gitu, nggak berkedip. Ya artinya ya mungkin seperti kakak nggak berkedip, yang penting pandangan pertama itu adalah rahmat gitu, liatin terus gitu. Gimana? Pas dia mau balik lagi ada tembok, bentuk tembok, berdarah hidungnya. Nah itu baru dia menyadari, ya Allah saya salah, wallahi saya tidak akan hapus darah ini sampai saya bertemu Rasulullah. Apa kata Nabi, itu dengan itu. Jadi artinya balasan ya, mungkin bagian dari kafarat dosanya dengan melihat yang bukan mahram kena ininya. Jadi berarti sekali lihat atau langsung tundukin gitu. Jangan nunduk juga Bukan, Kak. maksudnya bukan palanya, menundukkan pandangan. Maksudnya misalnya ada perempuan atau laki-laki yang ganteng atau cantik, perempuan kayak gitu gak sih? Misalnya laki-laki ya, Kayaknya di laki-laki gambar ya, di foto. atau enggak lewat misalnya kan kita kan ngelihat yang misalnya yang cantik, Masya Allah. matanya tuh begitu ngeliat harus langsung di ini ya, Iya, ditundukkan dipalingkan, gitu. ya. Jadi Kan? pernah Rasul, bukan berarti tunggu sebentar, itu di sini. ini Fudail ya. Jadi ketika itu ponakan Rasulullah ya. Fudail itu ya, lihat seorang gadis cantik gitu ya, Rasul palingkan wajahnya. Jadi jangan ditatap lekat-lekat ya Kak ya. Jadi pandangan ini memang, terus gimana dong, kita nggak boleh lihat lawan mata jenis lawan jenis kita matanya. Lihat dulu, kalau belajar boleh, kalau jual beli boleh, kalau untuk keperluan kesehatan boleh. Yang nggak boleh itu adalah dalam hal yang tidak ada ngeliatin. Ya minimal jangan mata lah Kak. Mata itu ada dua kejahatan ya, mistik sama syahwat. Mata mistik itu kalau diliatin tuh Penyakit ain. bukan, itu yang ini loh Kak, yang suka di apa namanya? Hipnotis Ya kan, mati mau lihat terus ditepuk. Diuturuti nah itu ya. Sama syahwat. Mi, di ini ada yang nanya dari Eka Khadijah _ Hayani HPI. Assalamualaikum Ustazah, Afwan baru gabung. Oh, bahas apa ya topiknya Ustazah? Aku dan jodohku. Aku dan takdirku. Aku dan takdirku, salah maaf. Tapi pembicaraannya kemana-mana nih, karena sersan serius tapi santai. Iya. Ada lagi Mi dari Kakak Evi. Ustazah, jika akhlak suami tidak sesuai harapan, bolehkah istri minta pisah? Aduh, Masya Allah. Jadi gini, jawab dulu ya. Kalau ada akhlak suami yang tidak sesuai dengan harapan, kita lihat dulu apa dulu gitu ya. Karena kalau langsung minta pisah, coba dampak cerai itu nauzubillah ya, luar biasa ya. Anak-anak kehilangan figur ayah. Maka ditimbang-timbang deh, buat catatan ya, kertas ya, bagi 2. Nanti jadi kita nilai nih suami kita nih ya, baiknya apa, buruknya apa. Maka dalam Islam tuh kenapa hak
atau yang boleh menceraikan itu di tangan suami, karena suami itu logikanya tinggi ya, rasional ya umumnya. Kalau perempuan perasaan, lagi nggak suka sama suami cerai gitu ya. Kalau nggak jatuh, tapi kalau suaminya Nggak yang jatuh. dikit-dikit ngambek, ya udah cerai. Nah, Nggak jatuh. Iya, makanya suaminya hati-hati juga. Tadi kaitannya tadi kalau ada akhlak Kalau nggak suami, niat? sama Kak, kalau udah terucap juga jatuh. Kan banyak tuh Mi yang suka Nanti kayak kita gitu, bahas bercanda. tentang ini deh, tolak ya nanti Talak, ya. oke. Mudah-mudahan ibu-ibu Nanti tertarik. ke depan ya. Kalau ada yang mau ngusulin ngusulin ya. tema juga boleh. Ini juga berdasarkan request tema aku dan jodoh Iya. takdirku. Jadi lanjut tadi ya, yang terkait dengan akhlak suami, dilihat dulu akhlak apa dulu ya. Kalau masih banyak kebaikan-kebaikannya, maka akhlak suami ini kita punya target, punya tekad, aku akan berubah suamiku. Emang bisa Mi itu? Insya Allah. Yang penting sabar, ingetin terus. Misalnya kan ada jenis suami yang cuek. Jenis kayak hewan. Enggak lah. Mohon maaf, bukan begitu maksudnya kakak. Si kakak mama. Jenis suami itu bukan maksudnya. Tipikal Mi. Ya udahlah, terserah dah bahasanya. Jadi ada tipikal suami yang cuek. Ini Syakir ketawa aja nih. Ada tipikal suami yang apa, yang nggak pedulian, Nggak romantis. nggak romantis. Biasanya kan perempuan pengennya Yang gitu. penting suami itu bertanggung jawab. Ya, ada kelebihannya pasti ya. Jangan menafikan. Karena kalau istri itu semuanya kelihatannya jelek aja, itu berarti nggak bersyukur juga ya. Artinya lihatlah. Jadi tadi kertas bagi dua, baiknya apa, jeleknya apa. Terus punya tekad kepada Allah, mudah-mudahan suamiku bisa dirubah ya, atau paling tidak diminimalisir ya. Nah sekarang maka akhlaknya apa dulu? Kalau akhlaknya KDRT, waduh, yang membahayakan sampai nyawa terancam, nah itu baru deh, lihat dulu akhlaknya. Kalau orang barat itu bisa saja bercerai, itu gara-gara apa? Gara-gara suaminya itu nggak tertib ya. Jadi kalau odol tuh mencetnya di tengah, istrinya rapi banget, berkali-kali diingetin, Dibilangin. enggak juga, udah kita pisah aja, nggak bisa nih, kamu orangnya berantakan, kayak begitu. Karena nggak ada aturan Ya, karena nggak paham juga ya bahwa kita ini kan berumah tangga tujuannya kan biar sama-sama di surga nantinya, insya Allah. Ya, insya Allah Mi, topik berikutnya stay tune aja. Insya Allah ini ada beberapa sih, talak, haid, kemudian tentang sholat. fikih wanita Iya, ya, darah, seputar fikih darah, ya, wanita fikih ya. darah, sholat, fikih sholat, kemudian talak, kayak gitu loh Mi. Kan banyak juga nih yang sekarang. Atau enggak gini Mi, misalnya nanti deh mungkin bisa bahas nanti ya, karena kan kita waktunya terbatas. Ini Mi, maksud kakak kayak peran suami dengan istri tertukar, misalnya Oh, kayak iya, gitu. iya. Kan banyak juga tuh ibu-ibu dari Banyak kemarin kan pertanyaan banget. yang ditanya tuh kayak gimana. Jadi bertukar peran, bertukar peran ya. Boleh. Kemudian dan lain-lain Ya, kayak gitu. ya barangkali itu Kak, ditutup Kak ya. Terima kasih Ustazah dari Kakak Kaifi. Wah iya. Ya udah nih, Ya udah tutup Kakak ke tutup doa. dengan doa kafarat majlis saja Kakak. Ya, kita tutup ya ibu-ibu yang solihah, solihat. Mohon maaf sebelumnya kalau misalnya banyak ada yang tidak terbaca namanya atau pertanyaannya, tapi kayaknya insya Allah pertanyaan dibaca. Kita masih banyak kekurangan, menerima masukan banget. Mudah-mudahan pertemuan kita live bareng ini berpahala, tidak sia-sia. Amin. Kita tutup dengan baca istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu Kir?